Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Resi Lestari SPDI. Perkenalkan, nama saya Elika Efrianti dari kelas 12 P1A, yaitu pada bab 3 menjelaskan tentang munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Yang pertama itu adalah munafik, keras hati, dan yang terakhir keras kepala. Adalah munafik. Munafik adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an ayat 8 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Adalah ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, contohnya seperti ada seseorang yang bertanya kepada dia, "Hei, apakah kamu tadi berangkat ke sekolah pakai apa?" Dijawab pakai mobil, padahal aslinya dia pakai motor. Jadi itu sudah termasuk adalah orang yang munafik. Yang kedua adalah mengingkari janji. Contohnya seperti dia berjanji ingin membelikan motor kepada temannya. Jika dia mendapatkan ranking 1, ketika dia ranking 1 malah nggak dikasih. Jadi itu sudah termasuk dalam orang munafik. Yang kedua adalah keras hati. Keras hati sama dengan gaswa, algal, yang artinya kekerasan hati atau kebengisan. Pada daerah digital seperti ini, manusia banyak terpengaruh pada jalan hidup yang serba hedonis, materialis, dan liberal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadakumullahu marada walakum azabul alim bima kanu yazibun, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Adalah tanda-tanda mulai mengerasnya hati. Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan seperti malas sholat, malas beribadah. Yang kedua adalah pengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Berbeda dengan kaum mukmin, hati mereka akan bergetar jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai ujian, musibah, dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah poin yang sangat terpenting, yaitu obat hati yang keras. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat keimanannya. Dan yang kedua yaitu banyak mengingat Allah seperti zikir, membaca Al-Quran, bersedekah. Dan yang ketiga adalah banyak mengingat kematian. Dan yang keempat adalah menghadiri majelis taklim dan majelis nasihat. Dan selanjutnya adalah menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa, yaitu seperti menggibah. Dan terakhir yaitu berteman dengan orang-orang yang soleh, karena ketika kita berteman kepada orang-orang yang soleh, yaitu akan membuat hati kita tidak keras. Yang terakhir yaitu keras kepala. Keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Berikut adalah ciri-ciri orang yang keras kepala. Yang pertama adalah memiliki ide atau rencana yang harus diwujudkan walaupun idenya itu adalah salah. Dan yang kedua, bersikeras melakukan sesuatu hal meskipun orang lain tidak ingin melakukannya. Dan yang terakhir adalah jika ada ide orang lain yang berbeda, dia menuduh ide itu buruk dan tidak berhasil. Padahal kita belum tahu hasilnya, idenya itu adalah buruk atau baik. Berikut adalah poin yang terpenting, cara mengurangi sikap keras kepala. Yang pertama adalah mendengarkan pendapat orang lain, meski berbeda pendapat dan berbeda pandangan.
kita harus mendengarkan pendapatnya. Dan yang kedua yaitu terbuka dengan segala kemungkinan. Dan yang ketiga mengakui kesalahan. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan keadaan. Sekian presentasi materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.